محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di siang yang hujan ini kita senantiasa masih dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan Islam, sehingga dimudahkan kaki kita untuk melangkah berjamaah melaksanakan rangkaian salat ibadah Jumat. Dan tentu selaku khatib senantiasa menasihati bagi diri sendiri ataupun jamaah sekalian, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal salih kita, utamanya di amal-amal di bulan Ramadan yang akan kita jalani dan terus kita jalani insyaallah ke depannya. Tentunya saat ini kita menghadiri rangkaian ibadah Jumat bukan hanya sekedar datang kemudian duduk mendengarkan lalu tertidur, tapi kita senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat Allah, mendengarkan nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena agama ini adalah nasihat. Ad-dinun nasihah kata Rasulullah. Diulangi sekali lagi ad-dinun nasihah, dan yang ketiga kalinya adalah ad-dinun nasihah. Maka orang-orang yang mendengarkan nasihat insyaallah akan dimudahkan dalam kehidupannya sampai di akhirat kelak. Kita bisa amati orang-orang di sekitar kita mungkin banyak yang tidak mendengarkan nasihat-nasihat, sehingga mereka kesulitan dalam menjalani kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tema yang kami angkat pada Jumat kali ini, dalam waktu yang singkat, marilah kita senantiasa meresapi dan merenung bagaimana Rasulullah SAW membangun suatu masyarakat yang mandiri, yang bertanggung jawab 13 tahun di era Makkah dan sisanya di era Madinah. Diambil dari satu kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Al-Mubarakfuri, yang mana salah satu mencantumkan kisah Rasulullah SAW ketika awal hijrah ke Madinah. Ada suatu untayan kalimat yang indah disampaikan kepada para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, yang mana bisa jadi saat itu orang-orang di Madinah belum mengenal wajah Rasulullah SAW, belum mengerti betul bagaimana perangainya. Dengan kata-kata yang termasuk diucapkan di awal-awal, Rasulullah SAW menyebutkan, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am
wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu bin niyam, tadkhulul jannat bis salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat ketika awal-awal masa hijrah. Dan nasihat-nasihat ini adalah nasihat yang ringan yang semua orang bisa melaksanakannya sesuai dengan kadar masing-masing. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, wahai manusia," ditujukan kepada seluruh masyarakat yang ada di Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ya ayuhal muslimin, karena tahu di Madinah ada keyakinan yang berbeda dengan kaum muslimin. Apa yang dikatakan Rasulullah? Afsus salam, sebarkanlah salam. Kemudian wa at'imut ta'am, dan berilah makanan. Yang ketiga wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Jamaah rahimakumullah, dari untayan 3 kata awal ini, kalau kita bisa resapi bagaimana Rasulullah membangun kota Madinah yang mana mungkin belum terlalu akrab bagi penduduk Madinah, yang mana mungkin masih jarang terlihat wajah Rasulullah SAW sebagai al-badrun, sebagai purnama cahaya ilmu Islam. Rasulullah menyatakan perilaku-perilaku sederhana dengan mengucapkan salam, dengan memberikan makan, dan dengan menyambung silaturahim. Nampaknya hari ini perlu kita evaluasi di era modernitas yang sangat tinggi, di mana masjid-masjid menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan umat, dan masing-masing umat memberikan masukan-masukan, memberikan masalah-masalah yang senantiasa membuat umat itu kebingungan. Namun Rasulullah SAW mencontohkan hal yang sangat sederhana: tebarkanlah salam, undanglah makan-makan, sambunglah silaturahim. Nampaknya hal yang sederhana ini juga dicontoh oleh para wali, para ulama, para ustadz, para mubaligh di masa lalu sebelum Islam datang ke Nusantara. Dengan mudahnya acara-acara mengundang silaturahim dengan selamatan, dengan makan-makan, dengan menyambung sali silaturahim mengenai satu sama lain kabarnya. Apakah ada yang kesusahan? Apakah ada yang kelaparan? Apakah ada anak yang butuh ditolong? Maka Islam dengan mudah menyebar ke penjuru seluruh Nusantara. Tidak sampai di situ berhenti, jamaah rahimahumullah. Rasulullah melanjutkan, wasallu bil laili wan nasu bin niyam. Setelah ada aspek kemasyarakatan, Rasulullah mengingatkan ada aspek hablu minallah yang dibangun. Dan solatlah ketika malam hari, ketika orang lain tertidur. Hadiahnya bukan hadiah kaleng-kaleng, jamaah sekalian. Rasulullah mengatakan tadkhulul jannata bisalam, maka masuklah ke surga dengan penuh kedamaian, penuh keselamatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad SAW di era Makkah menghadapi kaum jahiliyah, banyak orang melakukan maksiat, bahkan Ka'bah diletakkan Lata, Uzza dan Manna. Ada anak atau bayi perempuan lahir langsung dipendam hidup-hidup. Wajar ketika Rasulullah melakukan uzlah, menyendiri, mencari hikmah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ayat-ayat Allah turun, Al-Qur'an itu turun, perlu disosialisasikan kepada masyarakat, Rasulullah termasuk yang gemar bermasyarakat. Buktinya apa? Ketika Rasulullah SAW menghadapi satu perang Khandaq, para sahabat kesulitan memecah satu batu, kemudian Rasulullah turun tangan langsung di hadapan para sahabat, membantu langsung para sahabat dan mendoakan supaya Konstantinopel runtuh, mendoakan supaya Romawi runtuh untuk kejayaan umat Islam. Sehingga benarlah ketika Rasulullah pada peristiwa yang lain Bai'atul Aqabah, Rasulullah dipercaya oleh para sahabat, sehingga para sahabat mengatakan, nahnul ladina bayya'u Muhammadan ala jihadima baqaina abadan. Saking percayanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking percaya kepada kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masyarakatnya masyarakat yang madaniyah, masyarakat yang bertanggung jawab atas janjinya, masyarakat yang bertanggung jawab atas mimpi-mimpi Islam. Sehingga
patutlah kita contoh bagaimana budaya madaniyah kita implementasikan di era modern ini. Jamaah rahimakumullah, masyarakat madaniyah senantiasa menjaga persatuan yang utuh, bukan persatuan yang semu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebagian golongan umat yang mengajak kepada al-khair, kepada kebaikan. Bayangkan Bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, kalau nasihat-nasihat kebaikan kita hentikan di tengah era modernitas sekarang, di tengah gempuran informasi dari sosial media, maka nilai-nilai nasihat Islam akan memudar. Demikian pula Allah melanjutkan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditutup dengan wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Maka sejenak kita pikirkan, jamaah rahimakumullah, kita tentu ingin menjadi orang yang untung di dunia ini. Tidak cukup di dunia ini, tapi untung di akhirat kelak. Ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi salah satu umat terbaik dengan cara-cara yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan menebarkan al-khair, kebaikan. Tujuannya apa? Supaya komunitas kita salih, anak-anak kita berteman dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang salihah. Dan tentunya ketika kita kesusahan, kita dibantu oleh orang-orang yang salih. Maka di riwayat yang lain, jamaah sekalian, tidak salah ketika Rasulullah SAW meriwayatkan seorang jenazah apabila disolatkan, 40 orang yang salih, yang taat kepada Allah, yang menjaga tauhidnya, maka dibebaskan dari siksa api neraka. Tentu kita ketika meninggal kelak ingin disolatkan dengan orang-orang yang salih. Nah, upaya ini harus kita jaga sebelum waktu itu tiba. Maka pemikiran masyarakat madaniyah dalam hal persatuan berjamaah tidak hanya dibangun oleh kalangan muda saja, tua saja, sekarang saja atau nanti saja. Jamaah rahimakumullah, tanda keberkahan umat madaniyah itu senantiasa terasa ziyadatul khairnya, bertambahnya kebaikan. Yad'una 'alal khair, selalu mengajak pada kebaikan, wa yusari'u 'anil khairat, dan mengajak bersegera kepada kebaikan. Jamaah rahimakumullah, maka kalau kita lihat di ayat surat Al-Baqarah, Allah juga mencantumkan walikulli wijhatun huwa mulaliha fastabiqul khairat, dan setiap umat memiliki kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Coba kita renungkan jemaah sekalian, di era umat Islam yang saat ini dibutuhkan kekuatannya, dibutuhkan pengaruhnya, ada orang-orang yang berkelompok membangun organisasi. Kita bisa saksikan begitu banyak organisasi Islam. Kita coba renungkan, ada organisasi Islam yang bisa bertahan lebih dari 1 abad lamanya. Asetnya bahkan triliunan, berkah dan manfaatnya nyata, mendidik bangsa di berbagai era. Namun ada juga organisasi Islam yang 1-2 tahun saja tidak bertahan lama. Banyak kekacauan di dalamnya, ego yang mendominasi, berbeda pendapat sedikit langsung bikin fraksi, saling hujat, bahkan na'udzubillah min dzalik, sampai muncul kata-kata laknatullah sesama muslim, na'udzubillah min dzalik. Bahkan jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada, para sahabat pun saling menudingkan senjata, saling menudingkan pedang, padahal mereka bagian dari salaful ummah. Jamaah rahimakumullah, kalau kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampaknya salamun salama itu nampaknya bisa dirasakan di tengah umat Islam. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, membangun umat yang berkualitas adalah ciri masyarakat madaniyah.
Untuk membangun suatu kualitas ummah tidak cukup dengan tazkiyatun nafs secara personal saja. Ada satu konsep yang diajarkan dengan tazkiyatul ummah, pensucian berjamaah bersama-sama komunitas yang terdiri dari tazkiyatun nafs itu sendiri, jiwanya disucikan, tazkiyatun aql, akalnya juga disucikan, tazkiyatul afidah, hati nuraninya juga disucikan. Sucinya seperti apa? Sesuai dengan apa yang dimau oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Maka membangun komunitas Islami yang adil, berilmu, bertanggung jawab terhadap lingkungan supaya kondusif dan selalu jujur pada diri sendiri serta orang lain. Hal ini mudah untuk diucapkan jamaah sekalian, namun untuk dipraktekkan perlu keistiqomahan, perlu keberjamaahan. Tidak bisa sendiri, karena ketika sendiri pembulian terhadap orang-orang Islam terjadi di mana-mana. Bahkan orang-orang yang bekerja secara halal saja dijelek-jelekkan di depan umum. Kita ingat seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Basri, ketika ingin menasihati muridnya yang mana melakukan kesalahan saat mengajar, Imam Hasan Al-Basri tidak melakukan nasihat itu di depan orang tersebut, di depan muridnya, supaya tidak diketahui oleh khalayak banyak, supaya menjaga aib muridnya. Hari ini berapa banyak orang yang membuka aib orang lain di depan umum. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Maka dengan ciri-ciri masyarakat Madinah yang kita sebut dengan madaniyah era sekarang, kita coba refleksikan pada diri sendiri. Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan yang bermanfaat bagimu. Rasulullah mengingatkan dalam untayan ayat Allah Subhanahu wa taala, balil insanu ala nafsihi basirah, kita akan menjadi saksi-saksi atas diri kita sendiri, walau alqa ma'adhirah, meskipun kita penuh dengan argumentasi, penuh dengan sanggahan-sanggahan, penuh dengan alasan-alasan. Jamaah rahimakumullah, memulai masyarakat madaniyah maka harus dimulai dari kesadaran diri sendiri. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, ciri masyarakat madaniyah adalah dibangun dengan budaya jujur. Seorang pengusaha apabila ingin mendapatkan karyawan untuk menjalankan usahanya, dia pasti akan pengen mendapatkan karyawan yang jujur. Seorang dokter ketika mendiagnosis pasiennya, mendengarkan keluh kesahnya, pasti menginginkan pasien itu berkata jujur. Bahkan orang tua kita yang menyolahkan kita, menguliahkan kita, pengen mendapatkan pendidik anaknya, pendidik yang jujur. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita, bahwa kita dalam kehidupan kita ini menginginkan kita menginginkan perilaku jujur itu dibawa dari dalam diri sendiri ataupun saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di momentum Ramadan ini jamaah sekalian, mari kita tingkatkan sikap jujur kita sebagaimana di awal disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, berkatalah yang benar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang benar. Berkatalah jujur, karena jujur merupakan amalan-amalan yang bisa mengampuni dosa-dosa kita, memperbaiki amalan-amalan kita. Barangkali jamaah sekalian, hidup kita ruwet, banyak permasalahan, selalu musibah datang satu persatu. Mungkin kita belum jujur pada diri kita sendiri, kita belum jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita belum jujur dalam bermasyarakat. Jamaah rahimakumullah, kejujuran adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kemaslahatan, membentuk masyarakat madaniyah. Kata Rasulullah SAW, qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang hak, yang benar meskipun itu pahit. Maka jamaah rahimakumullah, contoh dari salaful ummah
dari para nabi-nabi, para sahabat, tabi'in sudah sangat banyak sekali. Namun kalau kita jujur pada diri kita sendiri, sudah berapa banyak yang bisa kita contoh? Sudah berapa banyak yang bisa kita amalkan? Semoga tidak ada pembenaran terhadap jujur itu pasti ajur. Semoga tidak ada pembenaran jujur itu pasti sial. Karena jujur adalah perangai, sikap, akhlak yang mulia, jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup salah satu hadis ketika masa awal-awal Rasulullah hijrah ke Madinah, dengan awal tadi disampaikan di awal, hadis di awal disambung dengan hadis lain yang sangat indah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang terhadap muslim lainnya selamat dari gangguan mulutnya dan dari gangguan tangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Jamaah rahimakumullah, di momen-momen kita memperbaiki diri di bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa mengupgrade keimanan kita, ketakwaan kita, dan keilmuan kita terhadap Islam, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih bertanggung jawab, lebih bersatu, dan lebih mandiri untuk membangun masyarakat yang madani. Demikian pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adabil qabr. Salah satu ujian bagi kita yang punya kelapangan harta adalah penyakit pelit. Maka kita berlindung pada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit pelit, dari sifat kikir. Wa a'udzubika minal jubni. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ketakutan. Wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Aku berlindung kepada Allah dari sikap atau sifat pikun. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan kita berlindung kepada Allah dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min adabil qabr, dan kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wa fa'indil hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah
إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول